Haleluya. Haleluya. Saudara yakin Tuhan ada di sini? Kalau tadi kita sudah berkati Tuhan dengan pujian penyembahan, amin. Sekarang Tuhan mau memberkati kita dengan firman-Nya. Tentu terima kasih dulu kepada Tuhan. Saya diizinkan untuk berdiri di tengah saudara, sampaikan firman Tuhan. Terima kasih kepada hamba-Nya, keluarga hamba Tuhan, yang mengizinkan kami melayani dalam pelayanan ini dengan mimbar yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya hamba Tuhan yang sudah hampir 33 tahun melayani di Sumatera Selatan. Kesaksian tadi banyak sekali yang kita sudah terima, ngeri-ngeri sedap. Ya, itulah proses Tuhan. Kalau kita mau jadi anak Tuhan, kita harus mengalami proses by proses. Saya hampir beberapa kali dibunuh. Kalau mau bilang mati udah berkali-kali. Ya, sudah digolok, dipotong. Tapi kalau saya ada hanya karena kemurahan Tuhan. Terakhir saya kecelakaan di daerah Tangerang. Wajah saya ini hancur lebur. Jadi ini tidak asli lagi wajah saya. Nah, karena di dalamnya sudah banyak sekali besi-besi dipasang. Ya, rahang. Rahang ini udah titanium atas bawah. Ya, pernah dipaku dari sini ke bawah untuk dua-dua. Untuk ngaitkan ini supaya nyatu lagi dengan gusi. Jadi kalau untuk penderitaan, ya saya lebih pilih mati daripada hidup waktu itu. Ya. Tapi Tuhan kita ajaib. Kalau Dia masih mengizinkan Anda dan saya hidup, ada sesuatu yang Tuhan mau titip untuk kita. Ada nilai yang Tuhan mau titip. Ya, ingat baik-baik. Tuhan mau titip sedikit nilai untuk kerajaan-Nya bagi kita. Dan kita harus mengambil. Kalau tidak, Tuhan alihkan kepada orang lain. Ya, saya dulu 2002 gereja kita udah bangun mentereng, dibangun oleh satu anak Tuhan, bukan GPDI. Tuhan kirim 3 bulan dia bangun gereja 7x14 pastori. Tapi kami berproses 2 tahun kami pakai bangunan itu. Ya. Jadi segala sesuatu kalau Tuhan tidak izinkan, berkat kalau Tuhan gak izinkan, kita mengais sekuat sehebat kita, semakin hari semakin jauh. Tapi kalau Tuhan memberi, siapapun yang merebut, yang mau mengambil, yang mau mencuri, termasuk nyawamu, Tuhan akan jaga, lindungi, Dia pelihara, dan engkau akan menikmati itu.
Sebab itu izinkan siang ini Tuhan berfirman bagi kita. Terima kasih tentunya kepada Bapak Ibu Rohani. Ya, saya harusnya sudah ada di Manado karena adik saya meninggal. Tapi kemarin Jumat saya nikahkan jemaat, ya, dan saya harus baptis karena dari Muslim, ya, bertobat. Saya nikahkan Jumat. Dari jemaat-jemaat kami hampir sebagian besar orang-orang Muslim, karena kami melayani di tengah-tengah mereka. Ya, saudara, saya pernah dikecewakan dari jemaat sekian ratus jadi zero, nggak ada jemaat lagi. Saya bilang, apa ini benar Tuhan panggil? Tapi Tuhan perlihatkan jiwa-jiwa. Saya lihat dari sepanjang jalan ke tempat ini, banyak jiwa yang menunggu kita. Persiapkan hidup kita untuk kerajaan Tuhan. Puji Tuhan. Kita lihat firman di dalam Yudas, satu pasal saja Yudas. Kita akan baca ayat yang ke-20. Kita bangkit berdiri. Yudas pasal yang ke-1 ayat yang ke-20. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Silakan duduk. Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Saya cuma sampaikan ini saja deh, nggak usah berputar-putar banyak, ya. Jadi hidup ini harus dibangun, karena hidup ini jadi baik atau tidak, dasarnya hidup kita sendiri. Ada amin. Tuhan hanya sekali memberi dirinya untuk dia merubah hidup kita, bertobat, ya. Tapi pertobatan itu harus dibangun. Ada amin. Harus dibangun dengan dasar iman yang paling suci. Saya pernah kerja di tambang emas hampir 3 tahun. Yang kami kerjakan manual, bukan dengan perusahaan-perusahaan. Emas itu semakin dalam dia, kualitasnya semakin baik. Ya. Kami punya lubang yang istilah kami orang tambang itu lubang tikus. Tambang yang kita harus gali sekian ratus meter, kita masih masuk merambat ke dalam ratusan meter. Jadi nggak gampang. Gambaran jadi anak Tuhan, kita nggak gampangan. Ada amin. Nggak gampangan. Dan untuk menghasilkan anak Tuhan yang sejati, kita harus dibentuk. Ada amin. Harus dibentuk. Tahun 2002 setelah gereja kita selesai, 2 tahun kami pakai, saya mengalami proses yang saya bilang sudah dibunuh, udah dipotong, ya. Kejadian yang pertama itu dihantam leher saya, dipotong. Ini semua mereka.
Tapi saya menghadapi dengan nama Tuhan. Dia benar-benar ada. Dia ada di sini. Saya mengalami dan merasakan itu, bahwa Tuhan kita itu ada. Ya ada. Ketika saya dibacok, saya bilang, Tuhan tolong. Parang itu lewat kepala saya sedikit ya. Saya lolos. Bayangkan saudara. Yang harusnya saya, ya memang takut sih. Benar takut. Cemas itu memang benar. Karena yang saya hadapi itu parang bukan main-main. Kalau udah bilang mau potong, potong beneran. Lalu kita masih ada hitung-hitungan. Mereka enggak, kapan parangnya udah dikeluarkan dari sangkarnya harus. Ya. Tapi saya percaya kalau hari ini saya ada, Tuhan bekerja dahsyat. Tuhan bekerja dahsyat. Luar biasa. Saya lolos. Dan orang yang memarang saya itu jadi ketakutan luar biasa. Saudara bisa bayangkan. Saya orang biasa. Tapi dia jadi takut sama saya. Kenapa dia jadi takut sama saya? Ada sesuatu yang dia lihat. Dan menurut kasat mata saya tidak lihat. Dia lihat. Itulah kejadian Sadrak, Mesak, Abednego. Hanya 3 mereka. Tapi dia, si raja, siapa? Nebukadnezar lihat, ada 4. Kok jadi ada 4 orang? Dan itu Tuhan kita. Amin. Maka hari ini, siang ini saya katakan, dia ada. Amin. Bagaimana supaya kita bisa ketemu dengan dia? Alkitab berkata, bangun imanmu dengan dasar yang paling suci. Kita perlu bangun iman kita. Iman itu dasar dari segala sesuatu, kata firman. Dasar dari segala sesuatu yang kita tidak harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak pernah lihat. Kayak bangunan ini, ya. Kekuatan bangunan ini dasarnya apa? Kekuatannya dari mana? Dari fondasi. Semakin dalam fondasi, maka bangunan itu semakin kokoh berdiri. Iman kita juga demikian. Ada amin. Iman kita demikian. Semakin engkau bangun imanmu dengan dasar kekudusan dan kesucian, saudara akan mendapat sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Nilaimu bukan semakin jadi rendah, tapi nilai kita akan semakin jadi tinggi. Maka orang yang parang, ya saya bukan berdoa sama dia supaya dia jadi stroke. Saya nggak pernah doa kalau bisa dia bertobat. Tapi Tuhan izinkan dia stroke sampai sekarang. Bayangkan dari 2002, mungkin sekitar 5 tahun dia sehat, kemudian dia stroke sampai sekarang. Saudara bisa bayangkan penderitaan hidupnya. Mati, enggak. Hidup juga. Wah, tapi itu Tuhan izinkan. Yang kedua, dalam tahun yang sama, tetangga saya sendiri, dia bilang, oh Pak Pendeta itu kan dipotong begini, dia bisa tunduk. Dia tunduk, loluslah beliau, coba sama saya. Ya, dia datang waktu
ibadah pemuda. Dia nggak komentar banyak. Selesai hamba Tuhan khotbah serahkan sama saya mau tutup. Dia datang masuk. Dia nggak cerita banyak, dia langsung mau belah kepala saya. Wih. Saya bilang ada apa lagi ini? Tapi ketika dia mau belah kepala saya, parang itu cuma begini, nggak bisa turun. Gak bisa turun ke kepala saya. Dia goyang-goyang gini aja. Sampai dia sendiri ketakutan. Ketika saya bilang turunkan parangmu, baru dia turunkan. Kalau nggak saya bilang nggak turun-turun parang itu. Jadi artinya mulut kita ini mengandung kuasa. Ya, kuasa. Ada kuasa di dalam mulut saudara dan saya. Kalau kecil, kalau kita hanya susah lalu kemudian Tuhan nggak robah hidup kita. Terlalu kecil. Ya. Kalau cuma berkat-berkat jasmani bagi saya, aduh, bagi kami hamba-hamba Tuhan. Terlalu kecil bagi Tuhan kita. Ada amin. Ada amin. Sebab itu izinkan hidupmu beriman kepada Tuhan. Kita lihat firman Tuhan selanjutnya. Jadi kitab Yudas ini cuma satu pasal. Tapi luar biasa. Ayat-ayatnya sangat luar biasa. Kalau kita lihat di dalam ayat-ayat sebelum dari ayat 20, ya. Coba kita lihat dulu. Mulai dari ayat 1 atau ayat yang keempat atau ayat ketiga. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menuliskan kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Ayat 4. Sebab ternyata ada orang-orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi di tengah-tengah jemaat ada orang-orang yang telah menyusup, mengancam dan membahayakan iman jemaat yang lain. Maka saya katakan kita harus semakin siap jadi anak-anak Tuhan. Semakin sungguh-sungguh. Karena kalau tidak, saya tidak tahu mau bilang apa. Ya. Kualitas iman kita nanti akan semakin merosot kalau kita tidak mempersiapkan diri baik-baik. Maka kalau jadi jemaat yang sungguh-sungguh deh. Ada amin. Melayani Tuhan, melayani sungguh-sungguh. Berkorban, betul-betul harus berkorban. Jangan merasa diri, wah kalau bukan saya, enggak mungkin deh pelayanan sini bisa maju. Karena ada yang memang jemaat-jemaat yang dipakai setan, sama seperti kitab ini. Karena ada saya maka pelayanan GPD apa ini? Eklesia bisa berkembang, bertumbuh. Saya katakan,
Saudara bisa ada, bisa berkembang, maju pelayanan karena ada Tuhan yang mendampingi keluarga hamba Tuhan dan saudara. Kalau itu jemaat sudah bilang kalau bukan saya, ini kita perlu waspadai. Jangan-jangan dia orang-orang yang dipersiapkan Tuhan jadi penantang pekerjaan Tuhan. Dan kita berdoa supaya tempat ini tidak ada. Semua kita bergandengan tangan menopang pekerjaan Tuhan. Beri kalau masih bisa saudara memberi. Karena semua yang kita punya rupanya asalnya dari Tuhan. Ada amin. Pintar mimpin pujian, saudara suaranya bagus. Saudara punya talenta luar biasa. Ya. Pakai itu untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Nah satu saat Tuhan akan izinkan kita nggak pakai bangunan ini lagi deh. Ya, enggak. Kita akan dicari orang-orang luaran sana. Benar enggak? Mereka butuh saudara dan saya. Bukan lagi mereka butuh pendeta, tapi jemaat-jemaat akan dibutuhkan. Saudara kita semua akan dibutuhkan. Pendeta kewalahan nanti melayani. Kita sama-sama melayani. Maka persiapkan hidup kita hari ini. Ada amin. Persiapkan dirimu untuk Tuhan bisa pakai. Jangan kita jadi jemaat yang jual mahal. Kalau kita jadi jemaat yang jual mahal, Tuhan gak perlu saudara. Tuhan bisa pakai orang lain untuk memberkati pelayanan. Saya di pelayanan saya, orang jemaat masa bodoh, saya gak pusing. Tuhan kirim orang-orang Kedar kasih makan kami. Ini pengalaman kami. Makanya saya nggak pernah menyerah jadi hamba Tuhan. Kalau cuma makan minum, wah bagi Tuhan terlalu kecil. Maka jemaat Tuhan hari ini kita bangun iman kita. Ada amin. Berikan hidupmu yang terbaik untuk Tuhan. Beri keuanganmu yang terbaik untuk Tuhan. Berikan pengetahuanmu untuk menopang pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kalau enggak saya bilang, Tuhan bisa kirim orang Kedar. Iya. Saya mengalami waktu COVID, kan enggak ada persembahan, enggak ada ibadah. Saudara orang Kedar bawa berkat bagi kami. Saya makan. Jemaat usahanya pada bangkrut. Dia mau ngasih kami juga, dia kelaparan. Tapi Tuhan persiapkan orang lain. Maka saya katakan hari ini, bangun imanmu. Amin. Bangun supaya Tuhan dimuliakan. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyusup di tengah-tengah kamu. Itu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Jadi ingat baik-baik. Di kalangan gereja, saya tidak inginkan ada di tempat ini. Ada ilalang dan ada apa? Gandum. Jangan saudara minta-minta di sini ada ilalang. Dijauhkan Tuhan. Di tempat ini biar hanya ada gandum semua. Gandum yang berengas, gandum yang berisi. Jemaat kalau semakin kadar imannya baik, ya, dia akan jadi domba yang penurut. Ada amin. Yang mau diproses untuk dibentuk.
Tapi kalau kadar imannya buruk, susah untuk diproses. Iya benar, susah. Sebab itu pagi siang hari ini saya nggak lama bicara sampaikan firman. Bangun iman kita di atas dasar yang paling suci. Kekudusan dan kesucian itu hanya dari Tuhan. Selain itu nggak ada. Saudara mau cari ke dukun, mau cari kemana, nggak dapat kesucian dan kekudusan. Cari kepada Tuhan. Ada amin. Untuk mendapatkan, saya katakan sekali lagi, nggak gampang, nggak mudah. Serahkan hidup kita untuk dipakai oleh Tuhan dengan ketulusan hati kita. Kita lihat dulu firman yang lain, ya, supaya sinkron. Kita baca dulu di dalam Hakim-Hakim pasal yang kelima ayat 23. Hakim-Hakim pasal 5 ayat 23. Firman Tuhan berkata begini, kutukilah kota Meros. Ya. Kota Meros. Ya. Firman malaikat Tuhan, kutukilah habis-habisan penduduknya, karena mereka tidak datang membantu Tuhan. Membantu Tuhan sebagai pahlawan. Jemaat kalau tidak membantu Tuhan, ini ayat ini, kota Meros jadi ancaman Tuhan. Kalau kita tidak membantu Tuhan, hidup kita akan dikutuk oleh Tuhan. Amin. Amin. Ada yang bilang, oh Tuhan gak perlu kita bantu. Gak butuh bantuan. Tapi kita lihat firman. Ya. Kita mau bantu dengan apa Tuhan? Supaya pelayanan di sini berkembang, bertumbuh, maju. Saudara harus dedikasikan hidupmu, hartamu untuk Tuhan. Kota Meros dikutuk karena dia tidak mau membantu. Saya percaya firman Tuhan memberkati kita hari ini. Ya. Amin. Kalau saudara bangun imanmu di atas dasar yang kudus, Tuhan memberkati hidupmu. Tuhan memberkati usahamu, bisnismu. Contoh dalam Alkitab, Ayub pernah habis-habisan, tapi Tuhan ganti berapa kali lipat? Hah? Berapa kali lipat harta Ayub diganti? 2 kali lipat. Harus saudara baca dalam Ayub pasal 42. 2 kali lipat Tuhan ganti. Kenapa? Karena ketika Ayub diterpa masalah, pergumulan hidup, penyakit dan lain sebagainya, dia tetap mengandalkan Tuhan. Pagi siang ini, apapun terjadi dalam hidupmu, tadi kesaksian tadi ya, mau ini itu, wah nggak karuan deh. Tapi kalau hari ini engkau dengar firman, ya, mengandalkan Tuhan lebih lagi, Tuhan pasti memberkati engkau. Carilah dahulu kerajaannya, maka semuanya akan ditambahkan.
Akan ini meyakinkan kita bahwa Tuhan gak main-main kalau memberkati. Ada amin? Gak main-main. Kita akan kewalahan menampung berkat Tuhan. Dunia boleh bangkrut gak apa-apa dunia. Tapi saudara, anak-anak Tuhan, ingat baik-baik, kalau engkau bertumbuh di dalam imanmu yang paling suci, Tuhan tidak akan pernah biarkan engkau. Dia akan menolong. Saya ketika di rumah sakit umum Tangerang, ya, dokter waktu lihat, wah, nggak ada harapan lagi. Tapi ketika dia lihat saya ada perubahan-perubahan, dia bilang, wih, Bapak ini semangat hidupnya kuat sekali. Kenapa dia bilang gitu? Heran dia. Kenapa terjadi gitu? Karena orang banyak mendoakan saya. Dan pemulihan itu terjadi dengan begitu drastis. Saya ditangani dokter yang harusnya belum waktunya saya ditangani. Tapi karena kejadian yang saya alami itu langka, dokter kepala itu dia bilang, ini kejadian waktu dia jadi dokter, sampai sekarang dia nangani masalah saya baru 2 dengan saya. Tapi yang satu gagal, mati. Bayangkan saya nggak mati. Ini jadi pertanyaan dokter. Harusnya saya udah mati, tapi belum mati karena Tuhan masih butuh saya. Tuhan izinkan saudara hidup, dia butuh engkau untuk membantu Tuhan. Hidupmu dedikasikan untuk Tuhan. Dan dasarnya saudara harus bangun iman di atas dasar yang paling suci dan paling kudus. Kita hanya bisa dikuduskan oleh firman. Amin. Jangan bolong-bolong ke gereja. Kalau saudara mau kokoh imanmu, semakin kudus dan suci, jangan bolong-bolong kita cari Tuhan. Tuhan memberkati.